Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dalam persekutuan tengah minggu. Kami akan berbicara tentang keadaan wabah pandemi COVID-19 yang sedang merajalela saat ini. Tetapi di dalam segala sesuatu kami boleh percaya akan pertolongan Tuhan. Maka malam hari ini kami berkumpul bersama untuk melihat bagaimana karya Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan saudara-saudara kami yang akan memberikan kesaksian tentang kehidupannya yang ditolong oleh Tuhan. Inilah doa kami, kiranya Tuhan boleh sertai kami dalam percakapan dan persekutuan bersama ini. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, kalau saya jawab ya Pak ya. Kalau perasaan pertama kali sih ketika tahu ya otomatis pasti takut ya pertama kali gitu. Karena maksudnya kan kita selama ini kan selalu dengar maksudnya bahwa virusnya sangat berbahaya lah, dan maksudnya virusnya ini kan sesuatu yang kita nggak bisa lihat gitu ya. Maksudnya kan istilahnya kan kita kan selama ini taunya bahwa kalau kita kena virus ini masuk ke dalam paru-paru dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang nggak kasat mata istilahnya gitu loh. Jadi kita walaupun kita tahu bahwa maksudnya banyak yang sembuh dan lain sebagainya, tapi kita pertama-tama takut sih karena istilahnya kita kan nggak tahu nih apa yang terjadi di dalam badannya kita nggak bisa cek setiap saat, setiap waktu gitu loh. Jadi yang pertama kali kita tahu sih, pertama kali otomatis kita takut, terus abis itu baru kita coba cari tahu lebih lanjut gitu mengenai penyakit ini gitu. Kita kan kalau saya sih pertama kali adalah memang badan itu nggak enak dan hilang indera penciuman gitu. Jadi maksudnya itu kan ciri-ciri khas banget ya, maksudnya yang boleh dibilang kayak hampir confirm kalau hilang penciuman pasti larinya ke situ gitu. Begitu kita ngerasa nggak enak badan, kita langsung tes. Tapi memang sih kita tesnya itu waktu itu nggak langsung PCR, kita tes antigen dulu gitu. Habis kita tes antigen dan dinyatakan memang positif, kalau saya langsung berdua langsung PCR gitu. Cuma PCR pun hasil PCR pertama saya waktu itu masih negatif gitu, sementara antigennya udah positif. Terus habis itu saya ulang lagi, besoknya saya PCR ulang gitu. Habis itu setelah PCR baru itu confirm bahwa positif, kita baru ke dokter. Ya, karena kan biasanya kan harus butuh data akurat ya, maksudnya kadang kan mintanya kayak butuh data akurat, kayak saya nggak ngerti, kalau dulu kan kita sering dengar kayak yang istilah nilainya berapa, CT-nya, dan nah itu kan kalau di antigen kita nggak bisa punya data itu gitu. Jadinya kita PCR. Pertama kali sih begitu kita dinyatakan positif, yang pertama sih saya langsung kontak, saya tarik 5 hari ke belakang orang-orang yang saya ketemu gitu. Pertama kali saya langsung kontak ke mereka gitu, kayak contoh, saya kan beberapa hari sebelumnya ketemu adik saya gitu, jadi maksudnya saya langsung kasih tahu dia, terus saya ada ketemu koko ipar saya langsung kasih tahu dia. Pertama sih saya tarik dulu orang-orang yang 5 hari terakhir ketemu dengan saya gitu. Saya tarik dulu, terus saya kabarin mereka dulu, habis itu kita langsung ke rumah sakit untuk konsul sama dokter gitu. Jadi di rumah sakit pun ada beberapa tahapan. Jadi misal ada cek darah, ada ronsen paru gitu. Jadi eh, kalau sepengetahuan saya itu nggak bisa kita yang langsung mutusin bahwa apakah kamu bisa isoman atau kamu harus dirawat di rumah sakit. Itu semua gantung dari hasil lab kita, hasil ronsen kita. Nanti dokter yang tentuin apakah kamu memang bisa untuk isoman, apakah memang harus dirawat di rumah sakit gitu. Nanti waktu itu sih kita memang dapatnya boleh isoman gitu, tapi dokter yang putusin sih, bukan dari kita yang memutuskan kita pengen isoman gitu, enggak. Iya, dokter sih kayak misalnya cuma cuma kasih tahu aja Pak. Jadi misalnya kayak alat-alat apa sih yang harus kita sediakan di rumah. Contoh misalnya untuk yang mengukur oksigen, dokter misalnya kasih tahu batasannya adalah sekian. Ketika batasan itu kamu drop di bawah batasan itu, jangan tunggu apa-apa, langsung ke rumah sakit. Maksudnya dia kasih kita tips-tipsnya bahwa
sejauh ini aman, tapi ketika udah melewatin ini nggak bisa, kamu harus ke rumah sakit kayak gitu misalnya. Jadi dia kasih kita pengetahuan lah, maksudnya sampai di mana kita bisa aman untuk isoman gitu. Saya yang bergejala, tapi di tes saya yang negatif dan Pak Heri yang istilahnya nggak ada gejala sama sekali, cuma karena hasil tes antigen saya positif, mau nggak mau kan dia jadi ikut dites kan, istilahnya orang kita satu rumah gitu loh. Jadi saya tarik dia untuk tes juga, ternyata malah saya keluarnya negatif, dia keluarnya malah positif, makanya agak bingung waktu itu. Padahal yang demam saya, yang hilang indera penciuman saya, yang batuk-batuk juga saya, kayak gitu. Makanya dianya waktu itu gejalanya malah baru muncul setelah lagi pengobatan ya, jalan berapa hari gitu, baru dia mulai merasakan batuk kayak gitu. Terus baru mulai merasakan demam gitu. Kita sih kalau kita sih di rumah sih sebenarnya aktivitas biasa. Jadi maksudnya kayak semua obat-obatan yang kita minum dari dokter. Terus abis itu kita ada minum vitamin-vitamin yang memang disarankan gitu ya. Maksudnya yang ya vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc gitu. Pokoknya semua vitamin yang disarankan kita minum. Terus di rumah kita memang kebetulan kan Pak Heri suka fitness. Jadi istilahnya kita di rumah tuh ada punya beberapa alat fitness gitu. Jadi kita walaupun sakit kita tetap berusaha exercise di rumah gitu sih. Memang sih kita nggak yang lari-lari keluar gitu, nggak gitu. Cuma maksudnya kita tetap berusaha exercise di rumah. Terus habis itu berjemur, kalau memang ada matahari sih diusahain banget berjemur kalau memang ada matahari. Terus habis itu kalau makanan sih kita biasa ya, maksudnya makanan memang karena waktu itu kita kan ada sedikit batuk, jadi memang kita ngurangin gorengan, tapi ya sesekali masih makan gitu. Cuma makanan sih lebih banyak kita makan sih biasa aja sih ya, kayak hampir semua makanan kita makan sih. Cuma mungkin minumnya dibanyakin, terus sesuai orang bilang sih banyak minum air putih anget gitu. Ya udah kita juga banyak minum, hampir selalu minum air putihnya yang anget gitu. Terus habis itu kita tambahin kayak jamu-jamu yang kayak jahe lah, habis itu kunyit, kita tambahin kayak gitu, kayak empon-empon gitu lah ya. Kita tambahin kayak gitu. Selain obat dan vitamin. Itu kita ikutin dokter sih Pak, waktu itu dokter bilangnya adalah 10 hari dari dinyatakan positif plus 3 hari bebas gejala. Jadi totalnya 13 hari. Baru di hari ke-14 saya ke dokter sih, baru ke dokter, terus dilakukan pemeriksaan ulang, terus habis itu ronsen ulang, cek darah ulang, habis itu dokter bilang mau mau PCR lagi boleh, nggak mau PCR juga nggak apa-apa karena yang penting dari hasil lab sama ronsen udah menyatakan sembuh dan saya udah selesai isolasi yang 10 plus 3 hari itu. Tapi kita sih iseng-iseng ya, iseng-iseng PCR ulang dan ternyata memang masih positif, ya kan. Tapi memang kata dokter nggak perlu khawatir karena kalau kita terpapar COVID itu hasil PCR kita masih bisa positif selama kurang lebih berapa bulan gitu, saya agak lupa sih. Jadi nggak masalah, yang penting hasil labnya sudah menyatakan memang bebas dan hasil darahnya semua juga udah menyatakan nggak ada infeksi virus gitu di dalam situ. Jadi 13 hari, Pak. Kalau saya sih, kalau mungkin bukan gimana ya. Jadi intinya sih dalam situasi kayak gini kita harus tetap memang waspada betul. Cuma jangan takut berlebihan gitu. Apapun kita istilahnya, soalnya saya selama ini juga rasanya ya sudah kayak berusaha mati-matian menjaga prokes dan lain sebagainya, ya ujung-ujungnya kebobolan juga gitu. Jadi memang memang mungkin kayak memang jalannya begitu gitu. Dan maksudnya yang pasti kita harus waspada, tapi juga jangan takut gitu. Dan ketika memang ada masalah, ya memang yang penting dijalanin, kita selesaikan satu-satu, terus habis itu tetap memang benar harus tetap berpengharapan kayak gitu. Harus tetap berpengharapan, terus habis itu dalam situasi gini ya pesannya jangan lupa olahraga karena olahraga tuh benar-benar ngebantu banget, maksudnya istilahnya ketika kita udah sembuh beneran bisa kembali fit sembuh gitu.
jangan, maksudnya kadang kita kan kalau sakit pengennya kayak tiduran aja gitu-gitu kan. Kadang kayak gitu, hal itu tuh harus dilawan juga gitu supaya, kecuali maksudnya memang kondisi fisik kita benar-benar tidak memungkinkan ya, tapi selagi bisa gitu, kita harus usahain untuk gerak lah atau apa, karena itu mengebantu banget untuk proses recovery-nya lebih cepat gitu. Jadi kalau pesannya ya boleh disingkat ya itu, tetap pokoknya intinya waspada tapi jangan takut gitu, dan tetap berserah aja, tetap percaya aja. Ya, selamat malam buat jemaat di GKI Aji Barang. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya rasa memang untuk saat ini kita memasuki badai kedua dari pandemi ya, dan kita memasuki badai yang begitu luar biasa. Saya menyadari bahwa pasien kalau boleh dikatakan ciri-ciri COVID itu hampir semua yang datang dengan ciri-ciri COVID gitu ya. Cuma kita memang harus menyadari kesulitan kita untuk melakukan tracing dan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, dengan kondisi seperti ini, saya sih harus mengatakan bahwa betul sekali kalau untuk kondisi saat ini lebih baik kalau bahasa tentaranya kita tiarap dulu lah. Nggak usah keluar-keluar, nggak usah ada acara-acara yang nggak perlu gitu. Ya memang sih kadang-kadang kita nggak mengerti seperti kata Dewi tadi bahwa kita sudah jaga setengah mati tetap terpapar gitu ya. Nah memang sulit sekali untuk memastikan virus itu dari mana sumbernya, ketularannya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari. Jadi patokan yang 5M yang sekarang jadi 6M itu mungkin perlu sekali diperhatikan. Ya, Pak David mungkin kalau diizinkan saya sharekan ini kemarin Pak Yulis memang memberikan acuan sedikit bahwa panduannya untuk isoman gitu ya. Nah, kalau diizinkan saya memberikan slide sedikit untuk secara cepat saja untuk memberikan masukan ya. Boleh diizinkan, Pak? Semoga keluarnya, saya bukan pengajar, jadi saya mencoba. Saya baru belajar dengan anak saya nih yang tadi yang ngajarin. Semoga bisa keluar nih. Kan? Ya, saya bagikan sedikit ini secara umum. Memang COVID sudah merajalela di seluruh dunia. Kita lihat wajahnya seperti itu, hampir semua tidak ada negara yang tidak terkena COVID. Nah, terus Indonesia semua sudah terdampak. Kasus dalam ini dari WHO ya dikatakan Indonesia sampai 2 juta lebih ya. Yang meninggal sudah 64.000 lebih. Nah, diprediksikan ini akan terus meningkat nih. Setiap saat ini akan meningkat karena ya ada varian baru, cakupan imunisasi belum tercapai. Nah, protokol kesehatan tidak dijalankan dengan baik. Itu mungkin bagian kita nanti ya. Nah, saat ini yang mungkin menjadi kaitannya dengan dibagikan oleh Dewi tadi adalah yang harus kita waspadai kecukupan fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit hampir semuanya penuh. Saya nggak tahu Dewi tadi kapan terjadinya, tapi kalau seandainya terjadi saat ini kita sampai harus mondok di rumah sakit, kesulitan kita adalah mencari rumah sakit. Nah, jadi prediksinya akan terus meningkat dan kita harus atas ini. Nah, waspadanya adalah ini. Nah, ini mungkin yang harus kita terapkan. Hati-hati mungkin kalau udah hafal lah ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Sekarang ada yang menambah dengan menghindari makan bersama ya. Nah, kalau di gereja kadang-kadang ada rapat segala macam, kita harus hindari. Jangan sampai ada pertemuan yang onsite, semuanya online saja. Kunjungan-kunjungan ke ke keluarga pun dihindari. Acara-acara pertemuan, bahkan sepedaan bareng, yang goes bareng pun sebaiknya sekarang menghindari. Kalau gue sendiri mungkin masih izinkan, tapi kalau udah PPKM begini mending jangan. Ya, nah ini apa tujuan dari isolasi mandiri? Ini yang dilakukan kita adalah memutus rantainya supaya jangan sampai membuat terpapar dengan orang lain. Tadi Dewi sudah menyampaikan dengan baik bahwa salah satunya adalah menarik ke belakang, terus membagikan, mencari siapa saja yang kontak dengan dia, dan kemudian dihubungi untuk di tracing sebenarnya ya. Nah ini salah satu
dasar mengapa perlu isoman adalah menghindari memutus rantai penularan COVID-19. Oke. Nah, terus isolasi mandiri adalah upaya pasien COVID-19 yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan untuk mencegah penyebaran infeksi dengan melakukan isolasi mandiri. Nah, seseorang melakukan isolasi mandiri harus pula melakukan pemantauan di tempat masing-masing. Nah, seperti yang tadi Dewi katakan, betul memang yang harus menentukan isolasi mandiri adalah dokter atau tidak. Nah, kemudian ada syarat lokasi. Lokasinya memungkinkan nggak untuk isolasi mandiri? Lingkungan rumahnya apakah ventilasi baik? Apakah ada ruang yang bisa untuk dipakai isolasi? Dalam rumah itu ada nggak orang yang mempunyai komorbid? Ada nggak bayi, ada lansia? Ada nggak orang yang mempunyai imunitas rendah? Ya kalau seandainya tidak ada semua itu ya bisa dilakukan di rumah isolasi mandirinya. Ya, ini nggak terlalu cepat ya, Pak David? Nggak, oke ya. Nggak terlalu lama ya. Oke. Nah, kita kenal masa inkubasi itu antara 2 sampai 14 hari. Masa inkubasi itu berarti pada waktu orang kemasukan virus baru kemudian ada gejala. Gejalanya ya macam-macam, mulai dengan ada batuk pilek, sesak napas, demam, sampai dengan anosmia itu rasa yang tidak bisa mencium. Jadi tidak selalu orang sudah kemasukan virus langsung ada gejalanya. Ini menjadi masalah. Artinya pada waktu orang itu kemasukan virus, barangkali 5 hari yang lalu virus sudah masuk, tapi gejalanya baru muncul setelah 5 hari kemudian. Makanya tadi Dewi betul harus tarik mundur 5 hari atau seminggu sebelumnya. Bahkan kadang-kadang harus mundur sampai dengan 10 hari karena masa inkubasinya bahkan sampai 14 hari. Nah, ini yang menjadi patokan untuk kita membuat suatu penelusuran siapa saja yang mungkin terkena atau tertular. Nah, gejalanya tadi disampaikan oleh Dewi, mungkin gejalanya Dewi ringan mungkin ya dengan suaminya. Nah, pada isolasi mandiri gejala yang diizinkan memang gejala yang ringan. Nah, tercatat di situ gejala ringan adalah gejala yang seperti demam, batuk, seperti lelah, nafsu makan turun, dan lain sebagainya. Ada tercantum di situ ya. Dan saturasi oksigennya pasti di atas 95. Nah, pada waktu gejala sedang, ini gejala ringan ada semua, ditambah dengan ada ciri-ciri gejala sedang itu napasnya jadi pendek, frekuensi nafasnya jadi cepat, terus kemudian saturasi oksigennya jadi menurun ya. Jadi menurun di bawah 94 ke bawah. Nah, kalau sudah ini sudah wilayahnya harus opnam atau modok, apalagi kalau pasien yang berat dan kritis. Ya, nah kita tidak bahas yang itu, kita bahas yang ringan. Nah, terus kalau saya terkonfirmasi COVID, apakah saya dapat isolasi mandiri? Nah, kalau tanpa gejala, gejala ringan dan bergejalanya tanpa sesak, oke, boleh. Tapi pada yang sesak napas dan gejala berat, sebaiknya harus segera ke rumah sakit. Ya. Nah, terus kemudian, maaf saya mundurkan. Nah, ini untuk apa yang perlu disiapkan selama kita isolasi mandiri, sudah pastilah kita harus siapkan kamar yang terpisah dengan anggota keluarga yang negatif COVID. Dan sudah pasti harus pakai masker. Jangan lupakan, walaupun sesama menderita, barangkali seperti Dewi dengan suaminya, sama-sama menderita COVID, harusnya sama-sama pakai masker di rumah. Karena kita tidak tahu varian mana yang masuk itu. Kalau sebenarnya varian itu berbeda, bisa saling reinfeksi gitu ya, saling membuat infeksi silang juga gitu. Jadi sebaiknya tetap pakai masker. Nah, kemudian juga siapkan termometer atau mengukur suhu dan juga pulse oximeter. Jadi ini untuk mengukur saturasi oksigennya. Dan usahakan diukur rutin pagi dan sore. Dicatat keluhan-keluhannya. Kalau pemantauan secara tidak langsung begini, memang harus dibantu sekali bahwa ada pencatatan secara teliti, pencatatan secara tepat, berapa tensimeter, berapa ukuran suhunya pagi, berapa ukuran suhu sore, berapa saturasi oksigennya. Lalu juga siapkan alat makan tersendiri untuk pasien COVID. Kamar mandi sebaiknya terpisah dari anggota keluarga yang negatif COVID, dan kemudian jalankan protokol kesehatan secara ketat di dalam rumah. Harus pakai masker, jaga jarak, kalau bisa 2 meter lah ya. Dan yang terakhir nanti itu bagiannya Pak Julius, membantu dalam doa dan membantu supaya tidak stres. Dan yang berikutnya adalah ini dukungan psikologis, bagian kita mungkin yang seperti dari gereja adalah membantu secara psikologis dan juga
secara mungkin dukungan nutrisi bisa saling membantu nih kan. Kadang orang sakit begini nggak bisa keluar dan harus dibantu untuk memberikan nutrisi yang sehat. Dan untuk kalian di rumah hindari papasan dengan kontak dengan pasien. Ini komunikasi zaman sekarang bisa terjaga dengan handphone lah ya, dengan istilahnya pakai kalau kedokteran pun bisa pakai telemedicine sekarang. Nah, ini anggota keluarga yang kalau serumah ya harus menjalankan protokol kesehatannya yang ketat, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan kemudian pakai masker. Nah, itu mungkin saat isoman yang perlu dipantau ini sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, kalau keluhan-keluhan juga harus dicatat. Dari keluhan ada demamnya, sesek dan nyeri dadanya, muntah dan diarenya, nyeri perutnya gitu. Nah, ini untuk kalau yang harus kapan ke rumah sakit ini patokannya. Kalau demamnya terus, kalau ada sesek makin tambah, ada sakit dada, nyeri dada, bahkan kalau sudah ada muntahnya hebat atau diare terus-menerus dan gangguan kesadaran. Misalkan sudah mulai nggak ingat, ini pagi apa siang, ini hari apa nggak ingat, nah ini sudah mulai ada gangguan kesadaran, sebaiknya ya harus ke rumah sakit lah ya kalau sudah ada gangguan seperti itu. Nah ini kegiatan harian kalau seorang menghadapi isolasi mandiri, ya buka jendela kamarnya untuk cahaya matahari masuk, terus kemudian berjemur cukup 10-15 menit. Aturan terbaru sebelum jam 10 dan setelah jam 3, ini mungkin ini salah tertulisnya jam 10 sampai jam 13, sebelum jam 10 dan sebelum jam 3, setelah jam 3. Ya ada aturan baru mengatakan sebelum jam 9 ya. Ini memang banyak panduan yang suka beda-beda, tapi lebih baik antara seperti itu. Nah cuci tangan sudah pasti harus, olahraga lakukan, makan bergizi, dan juga pisahkan cucian kotornya dari orang yang di rumah. Nah, bersihkan kamar setiap hari, yang membersihkan harus gunakan APD minimal pakai masker. Cukup pakai sarung tangan juga, pakai baju, pakai pelindung bajunya juga kalau bisa. Nah, cuci alat makan sendiri dengan pemakaian alat makan tidak bersama-sama lebih aman. Terus periksa suhu tubuh dengan satur oksigennya pagi dan malam, lalu tidur di kamar pribadi yang terpisah dengan anggota keluarga lain. Ya, nah konsumsi obat ini memang akan diberikan obat-obat oleh dokter. Nah, umumnya vitamin dan obat-obatan yang tadi dikatakan Dewi itu herbal itu boleh dikonsumsi lah ya. Kalau antivirus, antibiotik itu wilayahnya dokter yang akan memberikan. Itu. Lalu kemudian berapa lama nih? Penting tadi dikatakan. Tadi sudah disebut bahwa isolasi mandiri ini dikatakan 10 hari untuk yang tanpa gejala. Kalau yang ada gejala ringan kita pakai 10 hari plus 3 bebas, 3 hari plus gejala, jadi 13 hari. Nah, yang terbaru dinyatakan bahwa tidak perlu lagi di PCR. Tidak perlu lagi diulangi untuk PCR, tidak ada gunanya, karena sudah 14 hari dianggap virusnya sudah tidak ada. Kalaupun masih positif, ya itu tinggal bangkai-bangkai dari virusnya. Tidak perlu dicek sampai negatif, tidak perlu. Ya, termasuk nilai CT pun sekarang tidak terlalu dimasalahkan. Ya, itu mungkin. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Nah, tadi sudah disebutkan physical distancing, menggunakan masker, menerapkan etika batuk, saat keluar kamar dan interaksi dengan orang di rumah harus diperhatikan bagaimana masker selalu dipakai, lalu kemudian jaga jaraknya sekitar 2 meter. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan ketika batuk cuci tangan udah tahu. Nah, ini bagian terakhirnya mungkin kalau kita mau menjadi bagian dari agen dari pandemi ini supaya menjadi yang menolong supaya pandemi cepat lalu, adalah kita menjadi agen edukasi untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Berikan informasi yang baik buat masyarakat sekitar kita dan anggota keluarga kita. Selalu gunakan masker yang benar. Saat ini kita harus menggunakan masker dengan 2 lapis masker medis di dalam dan masker kain yang ada di luar. Terus seringlah cuci tangan dengan air sabun. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya alkohol tidak bisa mengalahkan sabun dan air. Jadi lebih baik cuci tangan dengan sabun dan air dibanding dengan alkohol. Lalu yang belum vaksinasi, lakukan vaksinasi. Dan tadi jangan percaya hoax dan jangan sebar hoax ya. Itu mungkin ya kesimpulannya ya, selalu terapkan protokol kesehatan, berikan edukasi isolasi mandiri kepada keluarga, laporkan gejala yang dirasakan kepada petugas kesehatan setempat, kenali tanda bahaya yang harus segera mencari pertolongan rumah sakit, dan jangan konsumsi obat-obatan selain anjuran dokter. Dan terakhir, jangan percaya dan menyebarkan hoax. Itu Pak David, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya memberikan renungan sedikit
melalui bacaan Rasul Paulus tulisannya di dalam jemaat Korintus ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 firman Tuhan berkata demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, bagian firman Tuhan kita ini saya mendapatkan komentari menjelaskan tentang apa yang sedang dibicarakan oleh Paulus. Di dalam komentari atau tafsir yang dituliskan bahwa yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia berkata Tuhan mengizinkannya untuk mengalami keadaan duri di dalam daging, sebenarnya Tuhan mengizinkannya mengalami keadaan sakit akibat daripada penganiayaan yang dialaminya. Jadi di sebuah komentari dikatakan bahwa Paulus itu sering sekali mengalami penganiayaan dengan dipukul punggungnya. Sehingga kemungkinan besar tulang punggungnya itu ada yang tidak tepat pada posisinya. Sehingga ia mengalami kesulitan di dalam posisi duduk ataupun berdiri dalam satu tempat. Nah, jadi itulah yang membuat ia merasakan seperti ada duri di dalam dagingnya. Sebuah keadaan yang sakit sekali yang ia alami. Nah, sebagai Rasul Kristus, sebagai orang yang memiliki kehidupan spiritualitas yang dekat, ia sesungguhnya pernah berdoa sama Tuhan supaya Tuhan melepaskan dia daripada penderitaan sakit itu. Tapi dikatakan oleh Paulus dalam bacaan yang kita baca, dia sudah melakukan itu 3 kali dan Tuhan menjawab dengan tidak. Tetaplah sakit itu engkau alami dalam tubuhmu. Dan Tuhan juga berkata kepada Paulus, dengan sakitmu kamu belajar untuk mencukupkan diri dalam hidup ini tentang kasih karuniaku. Sebab di dalam segala kelemahanmu maka nyata kuasaku. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kalau kita melihat secara garis besar, secara universal dunia kita sedang Tuhan izinkan mengalami sakit yang merupakan wabah COVID-19 yang tingkatnya sudah pandemik, artinya dunia. Bukan berarti gereja tidak pernah berdoa untuk Tuhan melepaskan kita dari pandemi. Bukan berarti tidak ada doa-doa di dalam masjid, pura, ataupun tempat ibadah-ibadah lain. Bukan berarti para hamba Tuhan berhenti untuk mendoakan supaya kita segera melewati masa pandemi ini dan segera mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita semua berdoa, setiap rumah ibadah, setiap pemimpin dan pemuka agama berdoa. Mungkin orang sampai berkata, mungkin Tuhan sudah nggak peduli lagi sama kita. Mungkin Tuhan sedang menghukum kita. Mungkin ini adalah sebuah hukuman yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi saya mau melihat, mau mengajak kepada Bapak Ibu juga melihat dengan cara pandang yang berbeda. Janganlah melihat apa yang terjadi dalam pandemi ini sebagai sebuah hukuman, tetapi malah menjadi sebuah kesempatan kita berpasrah diri sama Tuhan, berserah sama Tuhan, dan di dalam segala hal berpengharapan kepada Tuhan. Sampai sejauh mana sih iman kita? Sampai sejauh mana kita percaya bahwa Tuhan akan tolong kita? Nah, jadi di dalam segala kepasrahan, segala keberserahan dan pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat karya-karya tangan Tuhan dikerjakan.
Nah, saya yakin juga pertemuan kita, setiap ucapan yang kita katakan yang positif, itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Terlalu banyak berita-berita di luar yang membicarakan tentang kematian, tapi terlalu sedikit berita tentang kehidupan dan orang-orang yang menjadi penyintas. Maka malam hari ini saya berbicara untuk mewakili gereja dan juga teman-teman yang lain dalam pengurus, bahwa gereja GKI Aji Barang komit untuk bisa menyuarakan berita tentang hal yang positif dalam pertolongan Tuhan di dalam segala kelemahan kita, dengan kita memberikan suara-suara yang memberikan harapan. Kemarin saya berbicara dengan pemuka agama lain, yaitu Kiai Zulfa, untuk memberikan kekuatan sebagai pemuka agama dari agama yang berbeda, sekalipun kita saling menolong, mendukung. Pertemuan malam hari ini bersama dengan Ibu Dewi dan Pak Heri adalah satu langkah yang lain untuk memberitakan bahwa Tuhan itu tetap menolong kita di dalam segala kelemahan kita. Dia menyatakan kuasa-Nya. Nah, oleh karena itulah kami yakin, dan termasuk saya pribadi yakin, di dalam segala kelemahan kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan luar biasa. Ya, sebagaimana juga Paulus mengatakan bahwa di dalam segala sakit yang dia rasakan seperti duri dalam daging, ia yakin di dalam segala kelemahannya, nyata Tuhan punya kuasa. Di dalam segala keadaan pandemik yang kita alami saat ini, kita juga percaya dan berharap dan berserah. Karya-karya Tuhan boleh dinyatakan. Banyak orang bisa dipakai untuk menyuarakan harapan. Malam ini, suara pengharapan itu datang dari keluarga Ibu Dewi dan Pak Heri, datang dari Dr. Robert yang memberikan penjelasan yang benar, bukan berita-berita hoax yang sensasional seperti salah satu rekan dokter yang lagi viral saat ini yang baru saja ditangkap polisi ya, karena tidak percaya akan pandemi COVID. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam segala kelemahan kita, memberikan suara pengharapan melalui mulut saudara-saudara kita, melalui mulut para sahabat kita, yang memberikan harapan kepada kita. Oleh karena itu tetaplah berserah, tetaplah berharap di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Itu renungan dari saya. Mari kita berdoa, kita tutup pertemuan kita. Tuhan Allah kami yang ada di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama membicarakan tentang pandemi COVID-19. Tentu menjadi sesuatu yang kami boleh katakan menakutkan dan mengkhawatirkan kami sebagai manusia. Tetapi di dalam segala ketakutan dan kekhawatiran kami mau meyakini bahwa tangan Tuhan tetap boleh terulur bagi kami. Engkau membuktikan pertolongan untuk setiap saudara-saudara kami. Banyak berita tentang kematian, ada banyak berita tentang orang yang kepayahan. Tapi malam hari ini kami juga mendengarkan berita tentang orang yang dilepaskan dan disembuhkan daripada sakit COVID-19, yaitu Bapak Heri dan juga Ibu Dewi Iswarini. Terima kasih karena Engkau telah menolong mereka, dan mereka malam hari ini boleh memberikan waktunya untuk memberikan kesaksian bagi kami. Kiranya itu memberikan kekuatan bagi kami, bahwa di dalam Tuhan pengharapan kami tidak sia-sia, pertolongan Tuhan nyata. Dan malam hari ini juga boleh Engkau kirim hamba-Mu Dr. Robert Karundeng untuk memfilter, menetralisir daripada banyak berita-berita hoax di media yang mungkin menyesatkan kami, yang membuat kami semakin khawatir. Tapi Engkau telah tolong menggerakkan hati anak-Mu, hamba-Mu Dr. Robert Karundeng untuk memberikan edukasi kepada kami. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati karya pelayanannya. Dan malam hari ini kami yang bersama-sama mengikuti persekutuan, Tuhan berikanlah kami kesehatan, yang sakit Engkau sembuhkan. Biarlah Tuhan boleh menjagai kami. Kami hidup hanya menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Ya, terima kasih Pak Robert. Pak Yes.
Kalau diizinkan saya menyampaikan sedikit tambahan Ya. buat beberapa teman yang membutuhkan terapi. Untuk sementara ini mungkin jauhi dulu tempat-tempat periksa. Jadi kalau memang berbutuh bantuan untuk informasi kesehatan ataupun lagi butuh untuk sakit, ya lewat WA dulu nggak apa-apa. Jadi kalau sekarang ini kalau bisa jangan sampai ngumpul di tempat keramaian. Kalau terpaksa butuh untuk ke tempat periksa, tunggu sampai benar-benar sepi. Jangan lagi penuh-penuhnya orang, ngumpul, hampir semuanya orang ciri-ciri COVID, nanti malah ketularan, terpapar di situ. Jadi kalau bisa tunggu sampai agak reda atau orang-orang agak hilang. Nah, masa untuk sementara kita ini tiarap, saya bilang tiarap itu supaya kita jangan kemana-mana, juga jangan beraktivitas dulu, sekitar antara 2 minggu sampai 4 minggu ke depan ini. Semoga setelah itu kita sudah lebih mending lagi, nggak seperti sekarang ini kasusnya. Pokoknya saat ini jangan sampai sakit gitu, jangan sampai sakit. Kalau sampai sakit repot perawatannya gitu kan ya. Ya itu pesan terakhir saya, moga-moga jangan sampai ada yang sakit ya, jangan sampai ada yang terpapar. Baik, itu Pak Julius. Terima kasih Pak Robert, Ibu Dewi sama Pak Heri. Saya juga mengucapkan terima kasih ya. Oke, thank you. Sehat selalu. Tapi tetap harus waspada. Katanya sih walaupun sudah pernah menjadi penyintas, kemungkinan bisa sampai ada yang 2 kali kena COVID gitu. Ya, ya kita juga pengen vaksin sih, cuma masih nungguin kan katanya harus 3 bulan dulu ya, Dokter Robert ya. Betul. Tapi udah punya, kalau memang itu antibodinya bagus, udah divaksin duluan itu. Iya, makanya kita pengen cek dulu sih, nanti kalau sambil nunggu 3 bulan sambil cek gitu. Cek dulu antibodinya. Iya, biar nanti tahu ya. Oke. Ya. Terima kasih untuk Pak Robert dan Bu Dewi, Pak Heri ya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah ikut. Kita cukupkan pertemuan kita. Tuhan memberkati buat Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian ya. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih Dr. Robert. Terima kasih. Pak Julius. Ya, sama-sama. Ya.